Hai, what's up? Welcome back with me. Di mana lagi kalau bukan di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gak kerasa ya, kita udah ada di akhir bulan Agustus nih guys. Di sini siapa yang baru pertama kali klik dan join ibadah kita? Welcome ya guys. Eits, tunggu, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe ya. Dan nyalain loncengnya juga supaya kalian bisa dapat notif dari kita setiap minggunya. Dan gak cuma ibadah online aja nih, kita juga punya 4 ibadah onsite yang bisa kalian datengin khususnya buat kalian yang tinggal di kota Bandung. Setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 8 dan 9.45 atau di satelit Bandung Utara dan Kopo setiap pukul 9. Datang dan kita bisa kenalan di sana. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut atau langsung aja scan QRIS yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Langsung aja yuk kita siapin hati kita dan posisi duduk terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service. Miracles when you move, such easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. So grateful. I love you. I love you.
students, welcome back to Radiance Online Student Service. Ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Minggu ini kita memasuki akhir dari bulan Agustus. Pasti sudah banyak banget hal seru yang terjadi di sekolah selama 2 bulan terakhir ini. Untuk itu kita mau sama-sama menaikkan syukur kita dan juga mendengar firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, dan juga Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami dan tidak pernah sekali-sekali Engkau membiarkan kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Bapa yang dekat dengan setiap kami. Hari ini kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, siap menerima kebenaran firman dan setiap hal yang bukan dari Tuhan. Kami mau tolak dan kami mau terima segala kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang deep talk. Apa sih POV atau point of view dari Tuhan Yesus tentang persahabatan berdasarkan Alkitab. Semua pasti setuju kalau kita pengen dan perlu sahabat yang support kita. Dan semua pasti pengen belajar gimana sih jadi sahabat yang benar menurut firman Tuhan. Nah, hari ini we will go to the next level. Nah, ada satu cerita. Pada suatu malam bertahun-tahun yang lalu, saat itu hujan turun sangat lebat. Ada sepasang suami istri yang sudah tua memasuki sebuah hotel kecil di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena hujan yang sangat lebat. Dan mereka berniat untuk menginap di hotel tersebut untuk 1 malam. Lalu sang suami berkata, "Saya booking 1 malam untuk 1 kamar." Lalu seorang anak yang menjadi resepsionis di hotel tersebut, dia menjawab, "Aduh, mohon maaf, hari ini semua kamar sudah penuh." Dia menjelaskan bahwa sedang ada acara besar yang diadakan di kota tersebut. Kamar sudah penuh karena konferensi itu. Tetapi saya tidak bisa membiarkan bapak dan ibu pergi di tengah malam hujan karena hari sudah malam. Sudah pukul 1 dini hari. Hujan sangat deras. Bagaimana kalau bapak dan ibu tinggal di kamar saya? Walaupun bukan kamar yang sangat besar, bukan kamar suite, bukan kamar kelas atas. Tetapi saya akan membuatnya senyaman mungkin, kata sang resepsionis. Setidaknya kalian dapat tidur dengan nyaman 1 malam ini. Lalu pasangan suami istri tersebut menolak awalnya karena kasihan dong nanti sang resepsionis tinggal di mana. Tapi sang anak muda ini berhasil meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Akhirnya pasangan suami istri tersebut tinggal untuk 1 malam di kamar sang resepsionis. Dan keesokan harinya ketika mereka mau membayar tagihan kamar, orang tua itu mengatakan pada sang anak muda ini, "Kamu anak muda yang luar biasa, kamu ramah banget dan kamu juga sangat menolong kami. Kamu seharusnya menjadi pemimpin di hotel terbaik di Amerika Serikat." 2 tahun kemudian, resepsionis itu masih bekerja di hotel kecil di Philadelphia, Amerika Serikat itu. Lalu dia menerima sepucuk surat. Pada zaman itu tidak ada email, tidak ada WhatsApp ya teman-teman. Dia menerima sepucuk surat dari orang tua yang dulu pernah menginap di kamarnya tersebut. Lalu di surat itu diceritakan bagaimana tentang malam itu hujan sangat deras, kamar penuh, dan bagaimana kebaikan resepsionis muda itu. Di dalam surat itu juga ada tiket pulang pergi dari Philadelphia ke New York dan kembali lagi ke Philadelphia, PP ya teman-teman. Orang tua itu bilang, "Kunjungilah saya." Orang tua tersebut menemui anak muda ini di New York dan membawa dia ke satu pojok jalan, ada katanya corner of Fifth Avenue dan di jalan 34th Street, jalan 34. Dia menunjukkan sebuah bangunan baru yang besar dan keren banget. Seperti sebuah istana dari bebatuan yang berwarna kemerah-merahan dengan ada menara-menaranya tinggi menjulang ke langit. Dia bilang begini, "Itulah hotel tempat kamu akan menjadi manajer," kata orang tua itu. Lalu anak muda ini kaget. Loh, siapa orang tua ini? Orang tua itu adalah William Waldorf Astor. Dan bangunan luar biasa keren itu adalah Hotel Waldorf Astoria yang dulu adalah hotel terbesar di dunia. Anak muda yang menjadi manajer pertama, dia bernama George C. Bolt. Anak muda ini tidak pernah menyangka kalau kebiasaannya untuk melakukan yang terbaik dan berkorban dalam pekerjaannya akan membawa dia dari resepsionis hotel kecil menjadi seorang manajer dari sebuah hotel termewah di dunia.
Awalnya saya kira ini adalah cerita dongeng nih teman-teman. Tetapi ternyata ini adalah cerita nyata yang terjadi pada sekitar tahun 1870, 1880-an. Hotel Waldorf Astoria ini merupakan hotel bintang 6 dan masih ada sampai sekarang. Menjadi manajer hotel termewah di dunia, siapa sih yang gak mau? Kalau kalian punya mimpi untuk bergerak di bidang hospitality dalam perhotelan, pasti pengen banget menjadi pemimpin dari hotel terbesar termewah di dunia. Apalagi bintang 6, bukan bintang 5 lagi. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah George itu, sang resepsionis yang menjadi manajer hotel termewah di dunia, hotel bintang 6, adalah bukan hanya memberikan service, bukan hanya melakukan kewajiban yang harus dia berikan. Apalagi hal-hal yang kurang daripada SOP-nya. Tetapi George ini memberikan service yang penuh pengorbanan. Dia memulai dari hal sederhana, dia membangun kebiasaannya saat dia masih menjadi resepsionis di hotel kecil di Philadelphia itu. Dan jabatannya biasa aja, hanya resepsionis di hotel kecil. Teman-teman, yang namanya permata itu dibentuk bukan di bawah sinar yang terang, tapi permata itu dibentuk di bawah tekanan. Di tempat yang tidak terlihat, bukan di bawah sorotan sinar gemerlap. Bagi kamu para pelajar, tempat kamu diasah mungkin bukan tempat yang menyenangkan. Tempat kamu diasah menjadi berlian adalah tempat di mana kamu berada sekarang. Di sekolah kamu, di keluarga kamu, di gereja kamu, di pelayanan kamu, dan mungkin di sel grup kamu, di student cell yang kamu ikuti hari ini. Mungkin saat ini keadaanmu di sekolah, di keluarga, di pertemanan gak nyaman. Tapi ingatlah bahwa hal-hal yang gak nyaman itu bisa jadi adalah hal-hal yang mengasah kamu menjadi berlian. Menjadi seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Sebelum kamu menjadi yang terbaik di dunia, berikan dulu yang terbaik dimanapun kamu berada. Kalau kamu misalnya sedang makan di kafe, siapa yang pernah makan di kafe, di restoran pasti pernah ya teman-teman ya. Mana yang lebih menyenangkan buat kamu kalau seandainya kamu sedang pergi makan di luar bersama keluarga? Apakah kamu menyukai pelayanan yang biasa aja, yang ngambil pesanan sambil ngomel-ngomel, ya mau pesen apa? Ayo cepet dong, jangan lama-lama banyak pelanggan mengantri nih. Atau dia sambil ngambil pesanan kamu sambil ngobrol-ngobrol sama temennya. Atau justru seorang pelayan yang benar-benar memperhatikan apa yang kamu mau pesan. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, kalau kamu mau nanya, ini menunya apa ya isinya? Ini apa ya? Ada di sini yang kalau lihat menu lama banget, semua menunya ditanya-tanya. Kalau seandainya sang pelayan menjawab kamu dengan sabar, tentu kamu akan lebih suka. Atau misalnya di sekolah, mana yang kamu lebih suka? Kamu lebih pilih diajar oleh seorang guru yang sekedar mengajar, menyampaikan materi. Gak peduli kamu ngerti atau gak ngerti, yang penting materinya selesai, disampaikan lalu ulangan. Atau seorang guru yang memastikan setiap muridnya mengerti dan bahkan memberikan tips-tips untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Kita semua tahu jawabannya dan saya yakin jawaban kita sama. Kamu pasti milih pelayan yang atentif, guru yang memastikan muridnya mengerti, dan itu adalah jawaban yang kita harapkan, betul? Teman-teman, bukan hanya sekedar service atau memberikan pelayanan sekedarnya ala kadarnya. Tetapi ada sacrificial service, ada pelayanan yang disertai dengan pengorbanan, ada next level. Bukan cuma sekedar ngelakuin apa yang jadi tugas tanggung jawab kita, tapi there is another level of service. Pelajar, kalau kamu mau jadi seorang remaja yang hebat, yang luar biasa, berkualitas, dan kelak kamu akan menjadi seorang pemimpin kelas dunia, gak cukup kamu rajin ibadah atau ngerti tentang Tuhan aja. Tetapi perlu ada hal-hal lain yang kamu lakukan. Misalnya, perlu ada kerelaan untuk sharing life atau membagi kehidupan kepada sesama saudara seiman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak cukup kamu tahu tentang Tuhan aja. It's only about you and God, of course it's not enough. Kita belajar sendiri dari Tuhan Yesus tentang sacrificially serving. Tuhan kita mengorbankan dirinya untuk melayani para muridnya. Ingat, Tuhan kita gak cuma berdoa doang. Tuhan Yesus waktu kalau kamu baca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus gak cuma ngabisin waktu di atas gunung berdoa kepada Bapaknya. Tapi dia turun
dia ketemu dengan orang-orang, dia melayani kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, apakah artinya kita harus mati kepada seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib? Apakah kita harus ikut-ikutan disalib juga? Kita harus beli kayu lalu kita naik ke salibnya? Tentu enggak kayak gitu ya teman-teman. Karena Kristus sudah disalibkan untuk kita. Karena itulah kita tidak perlu disalibkan lagi. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah ada hal-hal yang kita perlu korbankan untuk saudara-saudara seiman kita. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu mau dianggap benar-benar pengikut Kristus, kamu harus mengikuti pengorbanan Kristus. Dikatakan bahwa dengan inilah kita mengenal kasih. Dengan inilah kita mengenal kasih bukan dengan mengatakan tentang ayat-ayat firman. Tapi dengan menyerahkan nyawa kita. Kata-kata nyawa itu bisa diganti dengan kenyamanan kita. Kita bisa ganti dengan perbuatan kita, dengan hal-hal yang memang kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang nyata bisa kita lakukan, bisa kita tunjukkan lewat hal-hal simple sehari-hari. Misalnya, kalau teman happy, hore keterima di universitas ini, atau keterima di SMA ini, atau dapat nilai bagus yang mungkin nilai kamu gak sebagus dia. Atau mungkin kamu gak keterima di SMA favorit atau di kampus favorit dan dia keterima. Tapi kita bisa ikut happy dengan teman kita. Jangan kita jadi kesel karena kenapa sih dia keterima, gue enggak. Gue jadi kesel, gue jadi dendam, gue jadi ngerasa Tuhan jahat, gak sayang sama gue. Teman-teman, salah satu cara kita menunjukkan kasih adalah ikut bahagia dengan teman-teman yang juga sedang berbahagia. Dan ikut sedih kalau ada teman kita yang sedang sedih. Kalau teman kita mengalami kekecewaan, dia mengalami hal-hal yang mungkin gak sesuai harapan dia. Jangan sampai kalau situasinya kebalikan, dia gak keterima di kampus tertentu, dia gak keterima di SMA tertentu atau di SMP tertentu. Tapi kamu keterima. Jangan sampai kamu bilang, wah untungnya gue keterima, lu enggak, mungkin Tuhan kurang sayang sama kamu. Wah jangan sampai kita malah mengecilkan hati teman kita tersebut. Melainkan kita bisa ikut untuk menjaga kata-kata kita. Kita ikut berempati dengan dia. Walaupun kita diterima, walaupun kita sedang dalam keadaan bahagia, kita bisa menahan diri kita. Ingat, pengendalian diri adalah salah satu bukti kita mempraktekkan kasih. Nah, udah gitu apalagi kita bisa berkunjung ke teman kita yang lagi sakit misalnya. Wah dia sedang dirawat di rumah sakit. Dan kalau diperbolehkan mengunjungi, mari kita kunjungi teman kita di rumah sakit. Kita bisa doakan dia, kita hibur dia. Mungkin dia kesepian, mungkin dia sedih. Mungkin dia FOMO nih, fear of missing out. Gara-gara semua bisa ikut main, semua ikut acara, dia enggak. Kita bisa hibur dia dan bilang bahwa yang penting kamu sehat dulu. Atau apalagi kita bisa celebrate someone's birthday. Kalau teman kita ada yang ulang tahun, kita bisa celebrate birthday-nya dia. Bukan cuma sekedar pakai chat di grup bilang happy, tulisnya disingkat happy birthday gitu. Tapi kita benar-benar menyusun kata-kata, memberikan doa, memberikan hadiah kecil mungkin as simple as kayak small chocolate atau ucapan sederhana. Atau bisa juga kita mendoakan teman yang sedang dalam keadaan sulit. Kita bisa bantu jika mereka dalam keadaan perlu bantuan sebisa kita. In our power, jangan maksain diri. Teman-teman, dalam persahabatan, dalam relasi dengan saudara seiman, kita bukan cuma lakukan hal-hal yang wajib-wajib aja. Kita bisa lakukan namanya sacrificially serving. Kita bisa saling memberikan hal yang terbaik buat saudara seiman kita. Ada 3 saling yang bisa kita praktekkan. Hal-hal ini juga kita bisa lakukan bukan cuma dalam gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja? Yang pertama, saling menerima dan melayani. Ada unconditionally acceptance, ada serving unconditionally. Enggak cuman kalau dia baik sama gue akan melayani dia. Enggak. Atau kalau dia menerima gue akan menerima dia. Enggak teman-teman. Tapi ada unconditionally acceptance dan unconditionally serving each other. Yang kedua, saling membangun. Kita bukan hanya
mengucapkan selamat. Wah keren ya, selamat, wah bagus ya. Tapi kita justru pointing the best from each other. Kita belajar buat memberitahu bahwa hey ini adalah kelebihan kamu, hey ini adalah kekurangan kamu. Bukan cuman bagusnya doang kita tunjukin, tapi kita tutup mata terhadap keburukan dia. Melainkan kita fair, ada bagusnya, ada kurangnya. Dan itu membuat teman kita akan bertumbuh. Dan sebaliknya kita juga bersedia untuk diberitahu, dikasih tahu bagusnya kita apa dan kurangnya kita apa. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa terus membangun diri kita teman-teman. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Pray for each other. Kita bisa membawa mereka dalam doa kita. Jadi bukan cuman kalau ketemu seminggu sekali doang, atau kalau ketemu sebulan sekali doang di gereja, atau kalau pas dapat giliran pelayanan bareng aja kita doain mereka. Tapi kita bisa bawa mereka dalam doa kita setiap hari. Remember, mungkin mereka gak bisa ketemu kita dalam waktu yang sering, but mereka bisa menerima doa kita dalam roh. Teman-teman, hal yang paling meyakinkan seseorang untuk percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup dalam kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, itu hanyalah lewat sikap dan tingkah laku kita. Kalau kita bilang, iya gue ke gereja, iya gue pelayanan, tapi sikap kita, kata-kata kita itu jauh dari hal yang dibilang ke gereja atau jauh banget dari sifat-sifat Tuhan kita. Teman-teman, kita bisa lihat apa aja sih penjelasan dari 3 hal saling tadi. Yang pertama kita bahas saling menerima dan melayani. Kita baca teman-teman di Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dibilang di sini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid Tuhan kalau kamu saling mengasihi satu sama lain. Jadi bukan kalau kamu saling mengatakan atau saling mengucapkan firman, bukan. Tapi kalau kamu bertindak ada kasih antara satu sama lain. Gimana kalau kamu ketemu teman segereja di sekolah? Gimana kalau kamu ketemu dengan teman satu grup di sekolah atau di mall atau di jalan? Apa kamu saling menyapa? Apakah kamu bilang, hey apa kabar? Atau nanti jangan lupa ya kita ketemu lagi di gereja. Atau please pray for me. Atau kita pura-pura gak kenal. Atau justru kabur-kabur itu teman gereja gue jangan sampai kelihatan. Teman-teman, waktu kita pengen agar Tuhan hidup dalam kita perlu menunjukkan bahwa kita ini saling mengasihi. Nah, kita mau lihat yang kedua adalah saling membangun. Kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk saling membangun adalah lewat kata-kata kita, words. Our words bring influence to others. Seorang sahabat, seorang teman yang baik, dia akan berhati-hati dengan kata-katanya. Ia akan selalu menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun dan menguatkan orang-orang yang lain. Tetapi waktu kita sedang membangun orang lain, waktu kita sedang menasihati orang lain, belum tentu dan tidak selalu nasihat kita akan diterima dengan baik oleh orang yang mendengarnya. Bisa aja orang tersebut tidak mau mendengar nasihat kita. Tergantung sejauh mana orang itu percaya kepada kita yang memberikan nasihat tersebut. Kepercayaan itu dapat dibangun kalau kita memberikan waktu untuk membangun relasi dengan orang tersebut. Teman-teman, ada 3 tips. Ada tips dari advice yang berkualitas. Kalau kita memberikan nasihat, tentu gak cuma sekedar nasihat yang asal aja. Yang bilang, oh mendingan juga gini, mendingan juga gitu. Asal aja tanpa ada dasar. Nah 3 quality ini perlu kita cek supaya nasihat yang kita berikan ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, 3 quality of advice. Yang pertama, isinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau advice kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya udah bohong aja. Wah, be careful teman-teman. So make sure yang pertama, isinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Cara penyampaian kita akan menentukan apakah nasihat itu sampai dengan baik atau tidak. Jika isinya sesuai firman, tapi disampaikannya dengan bentak-bentak, dengan kata-kata yang kasar, tentu tidak akan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, disampaikan pada saat yang tepat. Momennya harus pas juga.
Kalau teman kita sedang capek, sedang bete, sedang gak mood, lalu kita maksakan untuk menyampaikan nasihat yang ada bukan diterima, tapi dia malah jadi kesal. Nah, kita udah bahas 2 poin nih teman-teman. Yang pertama, saling menerima dan melayani. Yang kedua, saling membangun. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Dasar yang paling kuat dari persahabatan adalah iman dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu kita punya sahabat, waktu kita punya orang-orang terdekat, pastikan kamu bisa berdoa bersama kepada Tuhan Yesus. Kamu bisa membawa permasalahan kalian bersama kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi pengikat yang paling erat antara kamu dengan sahabat-sahabatmu. Kalau kita curhat, kalau kita menghabiskan waktu untuk bicara, itu bagus. Tetapi itu hanya sampai kepada keadaan jiwani kita. Sedangkan dasar yang paling kuat dari persahabatan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Ada satu quotes untuk menutup firman hari ini. Dari Martin Luther King Jr. Dia mengatakan bahwa everybody can be great. Semua orang bisa jadi besar, bisa jadi luar biasa. Because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Dia mengatakan bahwa semua orang bisa jadi besar karena semua orang dapat melayani. Because anybody can serve. Kamu gak perlu punya gelar, gak perlu punya gelar S1, S2, S3 atau doktor untuk melayani dulu. Tapi yang perlu kamu miliki adalah hati yang penuh dengan anugerah. Hati yang penuh dengan kasih. A soul generated by love. Semua yang kita lakukan itu adalah didasarkan atas kasih. Teman-teman, hari ini waktu kita belajar 1 bulan ini tentang persahabatan. Persahabatan seperti apa yang kita bangun. Persahabatan macam apa yang sedang kita tabur. Ingat teman-teman, apa yang kita tabur itu akan kita tuai juga. Jangan sampai kita menabur sesuatu yang kita gak pengen tuai pada akhirnya. Dan kalaupun hari ini kamu sedang menabur kebaikan, kamu menabur dengan kasih, tapi mungkin kamu mengalami kekecewaan. Mungkin orang yang kamu kasihi, orang yang kamu berikan pengorbanan, dia malah memberikan hal yang sebaliknya. Mungkin dia mengkhianati kamu, dia gak membalaskan sesuai dengan apa yang udah kamu berikan. Remember one thing, kalau kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Tuhan tidak mengatakan, Alkitab tidak mengatakan kamu akan menuai siapa yang kamu tabur. Tetapi apa? Jadi kalau kamu menabur kepada 1 orang, kepada 2 orang, belum tentu kamu akan menuai kebaikan kamu itu dari orang tersebut. Bisa jadi kamu akan menuai dari orang-orang yang lain. Bukan dari orang-orang yang sedang kamu tabur hari ini. Tetaplah menabur, tetaplah lakukan segala sesuatu generated by love. Dengan kasih tanpa berharap kembali. Dan ingat teman-teman, kalau Tuhan kita tidak pilih-pilih. Kalau Tuhan kita, dia bukan Tuhan yang bilang bahwa kalau lu baik, gue akan baik lagi sama kamu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan unconditionally. Itulah yang Tuhan kita tunjukkan, itulah yang Tuhan kita contohkan. Hari ini teman-teman, saya mau challenge kalian. Kalau kamu mengalami kekecewaan, kalau kamu mengalami yang namanya ada teman-teman remaja bilang, aduh kak saya ada trust issue. Hari ini Tuhan mau pulihkan trust issue dari setiap kalian. Karena dalam kasih ada pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau bawa hati kami yang hancur ke hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah mengorbankan nyawanya di kayu salib, mampu untuk memulihkan setiap hati yang hancur. Hari ini Tuhan kau melihat anak-anakmu Tuhan, dimanapun mereka berada. If they need you, kalau mereka membutuhkan Engkau, hari ini jadilah Tuhan bagi mereka. Jadilah juru selamat, selamatkan mereka. Selamatkan dari kesedihan, dari kehancuran. Selamatkan dari akibat dosa yang selama ini pernah mereka lakukan. Selamatkan mereka, jadilah Tuhan dan jadilah juru selamat dalam kehidupan setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami juga mau menyatakan bahwa we want to walk in love. We want to do everything generated by love.
Kami mau lakukan apapun, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan karena apa yang orang lain semua lakukan. Tapi kami lakukan segala hal karena kasih kami kepada Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah menjadikan kau berhasil dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Dan setiap komitmen yang telah kau buat di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjadikan itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadikan itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So teman-teman, kalau kamu mau share lebih banyak atau butuh didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan akan ada pendoa dan juga counselor yang siap untuk mendoakan kalian. Happy weekend, God bless you.